Aduh kacong benak sengak nang etunya cek matama. Kalau permintaan seperti itu sebenarnya dari dulu orang Madura itu identik dengan kopiah yang agak tinggi. Sebelum viral itu banyak seringkali mereka itu pengen kopiah tinggi. Tapi kalau masalah viral itu tidak pengaruh sama sekali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin. Saya produsen songkok Pondok Indah, tiket terbang sama YTH. Background saya sebenarnya dari keluarga wirausaha. Kemudian saya juga mengajar di salah satu kampus di Gresik. Nah, untuk pendirian ini sebenarnya tidak dimulai dari saya, tapi ada ayah saya yang memang sudah merintis, kemudian saya melanjutkan proses pengembangan songkok ini. Tahun berdiri produksi ini awalnya kan mulai dari ayah saya yang memang merintis di tahun 90-an, kalau nggak salah itu 1991-1992, di mana di situ itu ayah saya sebenarnya itu sebelumnya itu memang dia itu penjahitnya salah satu bahan di songkok, namanya itu bos-bosan. Nah, di mana ketika dia sudah bisa dan sudah tahu bahan-bahan songkok tersebut, kemudian dia itu ingin mengembangkan suatu produk jadi, bukan produk setengah jadi. Kalau bahan itu kan setengah jadi. Nah, itu produk jadi sehingga dikembangkan sendiri dengan produk dan mereknya sendiri. Nah, setelah itu tidak langsung dipasarkan, tidak langsung luas. Jadi pemasarannya kalau dulu memang tidak ada sistem online, HP pun tidak ada, ya door to door, artinya pasar ke pasar seperti penjual sales itu, menawarkan, menaruh, menitipkan barang, kemudian nanti ketika barangnya sudah terjual nanti ke sana lagi diambil uangnya, dan seperti itu terus gitu. Akhirnya baru menyebar luas. Nah, setelah itu saya hadir dengan itu tadi, membantu penyebaran yang lebih luas. Bagaimana caranya? Itu dengan cara mengonlinekan semua, membuat digitalisasi produk semua. Jadi kalau dulu menawarkan secara produk itu hanya by barang yang dihadirkan, tapi sekarang kan memang zamannya pada misalkan gambar, ada video, ada e-commerce, ada yang lain-lain itu, sosial media. Nah, itu saya coba rancang semua gitu. Nah, sampai saat ini ya alhamdulillah tadi pengiriman sudah di beberapa wilayah Indonesia ini sudah ada semua. Jadi seperti itu proses dari awal sampai saat ini. Kalau filosofi saya kurang tahu, tapi pernah diceritakan bahwa memang awalnya kan ngomongnya pondok itu identik dengan orang yang memakai songkok gitu ya, sehingga memang itu diarahkan ke sana, songkok yang memang untuk di pondok-pondok. Nah, Indah itu memang kita identikan dengan sesuatu yang bagus gitu, sehingga namanya Pondok Indah. Nah, itu dulu nggak tahu bahwa Pondok Indah ternyata nama yang terkenal sekali di Jakarta. Nah, di sana itu mereka juga sering kontak kami untuk beli songkok itu. Kalau kita berbicara merek, itu biasanya itu ada beberapa tipe. Harus memilih tipe barang apa itu, nanti baru dicek. Kalau misalkan kita sudah ada merek, sekarang ada Pondok Indah untuk songkok, untuk fashion, semuanya itu sudah nggak boleh. Kalau kita bangun lagi Pondok Indah tapi travel, kayaknya masih bisa. Jadi seperti itu. Memang kita kalau daftar merek itu mesti ditanyai jenis produknya apa, nomornya berapa, gitu, nanti dicek. Nomor produk, nomor merek, ya sertifikat merek, Dinas Diskoperindak. Kalau kalian ingin izin-izin seperti itu, berarti ya ke Dinas Diskoperindak sana. Tapi sekarang itu sudah bisa lewat online semua, pakai OSS itu. Saya pakai Shopee sama TikTok Shop. Kalau e-commerce yang lain itu saya coba upload di sana, tapi memang mungkin pengunjung sama peminatnya itu kurang. Kalau yang TikTok Shop sama Shopee memang lebih banyak. Kalau saya itu aktif dari tahun 2021 akhir itu memulai TikTok Shop. Nah,
kemarin tuh sempat ada penghapusan, itu ya dihapus semua, produknya hilang semua. Kalau di TikTok Shop itu memang seharusnya kalau memang kita mengikuti dari awal ya, kalau mengikuti dari awal memang benar kebijakan pemerintah itu memang menghapuskan itu ya memang ada dasarnya. Tapi ada kayak pelaku UMKM ini itu juga terkena dampak. Jadi terkena dampak ketika promosi itu harus malah lebih sulit lah promosinya. Ketika TikTok Shop itu menawarkan kita itu dengan jasa mereka yang kita upload video, kemudian ada produknya, kemudian live gitu langsung jadi satu. Ternyata sekarang kita dipisah gitu. Akhirnya secara promosi gitu harus mengelola sosial media sendiri, harus mengelola e-commerce sendiri, akhirnya lebih sulit juga. Tapi untuk saat ini sepertinya sudah beradaptasi semuanya, sehingga kayaknya tidak ada masalah apapun. Jadi proses pembuatan kopiah itu sangat banyak prosesnya. Jadi tahapan itu kayaknya nggak terhitung kalau tahapan. Jadi ada beberapa tahap. Jadi yang pertama itu membuat kerangka songkoknya terlebih dahulu. Jadi kerangka songkok itu seperti itu. Nah, jadi itu kerangka songkok. Kemudian di kerangka songkok itu ada pemberian label, ada pemberian nomor juga. Kemudian jadikan satu, dirakit gitu ya. Kalau sudah terakit semua, kemudian ada yang namanya pemasangan blow-through. Nah, pemasangan blow-through ya ini kain hitam, di mana sebelum pemasangan kan mesti kita pakai mal dulu untuk membentuk polanya. Setelah itu dipotong semua, kemudian nanti barulah dipasangkan di kerangka yang sudah dijadikan tadi. Setelah blow-through dan kerangka itu sudah dipasangkan semua, kemudian barulah tahap akhir itu nanti disulam pinggirnya untuk menyatukan kedua itu sehingga tidak terlepaskan. Tadi kan masih terlepas, agar tidak terlepas itu disulam gitu. Jadi seperti itu. Setelah itu kemudian nanti dilakukan proses pengecekan apakah produk itu layak atau tidak untuk dijual. Setelah produk itu layak, kemudian baru di packing gitu. Prosesnya seperti itu. Jadi di sini itu ada beberapa banyak macam. Jadi ada yang polos itu tanpa ujungnya itu tanpa lubang. Kemudian ada yang berlubang, atau kalau umumnya di songkok itu namanya AC, makanya di situ ada banyak tulisan AC. Nah, AC itu bermacam-macam juga. Ada yang AC yang berada di ujung, ada yang di tengah, ada yang di samping gitu. Itu banyak. Kemudian setelah AC itu juga ada yang namanya susun atau gunungan. Jadi atasnya itu tidak flat, tapi ada tambahan kayak gunung. Nah, itu biasanya disebut susun. Nah, itu jenis-jenisnya. Kalau motifnya itu ada yang pakai motif emboss, atau biasanya disebut press gitu, atau ada yang pakai motif sablon, ada yang bordir, ada yang lukis gitu. Jadi pakai kembang karet. Jadi nanti dilukis di tangan, pakai tangan biasa. Nah, itu motif-motifnya. Kalau motifnya sendiri banyak sekali. Jadi kalau sampai saat ini ya sekitar sudah hampir 30-an motif lebih yang sudah pernah dibuat gitu. Tapi nanti setiap tahun mesti ada pembaruan motif. Kalau pengelolaan ada beberapa sektor yang memang setiap sektor ada kendala. Yang pertama ada sektor produksi. Di produksi juga banyak sekali kendala, terutama misalkan kendala terkait SDM, kemudian ada lagi terkait bahan baku, itu juga ada kendala. Kemudian bagaimana kita juga tentang kualitas kontrol juga kendala juga ada. Kemudian terkait mengenai pemasaran juga banyak, apalagi tahun-tahun kemarin itu pemasaran terkendala gara-gara adanya COVID gitu. Nah, itu juga sangat terkendala terkait daya tarik pelanggan. Kalau pencapaian terbesar itu kalau saat ini ya memang alhamdulillah songkok yang saya produksi ini sudah menyebar hampir ke berbagai pulau.
Jadi Sumatera ada, di Kalimantan juga pernah, kemudian di seluruh wilayah Jawa juga ada, kemudian di Lombok juga pernah kirim. Nah itu seluruhnya itu insya Allah sudah ada. Tapi yang belum mungkin di daerah agak jauh, di Papua sana, itu masih belum terjamah. Kalau NTB, NTT itu sudah pernah. Kedepannya itu saat ini ingin saya itu menampilkan brand ini sebagai brand yang berkualitas sehingga harganya juga ikut naik gitu. Jadi brand tersebut itu bisa bersaing di pangsa pasar yang memang lebih tinggi, karena brand ini kalau di pangsa pasar Songko itu masih terhitung brand yang menengah, artinya tidak yang mahal juga, kan ada kompetitor yang satu brand itu harganya sangat mahal dan juga laku keras. Nah saya ingin mencoba pencapaian ke depan itu membuat brand di mana brand ini sama brand ini, brand Pondok Indah itu nanti bisa berkualitas dan bisa mencapai tadi target market pasar yang memang lebih tinggi. Kalau pesan kesannya memang anak muda itu harus banyak berdiskusi dengan pelaku usaha, kemudian tidak banyak berpikir untuk bagaimana memulai, tapi langsung dicoba saja kecil-kecilan. Biasanya mungkin dimulai dari ikut usaha siapa dulu gitu. Jadi sehingga di sana itu bisa menimba ilmu dulu sebelum memulai sendiri. Nah setelah itu nanti barulah bisa memulai sendiri. Jadi nggak apa-apa, nggak malu untuk belajar kepada orang lain.